surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang jadi masalah. Kenapa? Karena nanti akan ada persaksian dari pasangan kita, persaksian dari anak-anak kita, pertanggungjawaban dari bagaimana kita mendidik dan membesarkan mereka, bagaimana kita memberikan rizki kepada mereka, bagaimana sikap kita kepada mereka dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara tentang surga, surga itu identik dengan sesuatu yang susah atau bahagia, Pak? Bahagia. Pertanyaan saya, sudah bahagia, Kak? Sudah. Apa Pak standar bahagianya kalau menurut Bapak sudah bahagia? Apa Pak? Nyamannya gimana? Ini ya, maksudnya nyaman yang konkret itu gimana maksudnya gitu? Hah? Oh, pengen pulang terus. Oh, banyak ketawa. Jadi orang gila di pinggir jalan itu nyaman dia ya? Maksud saya gini Pak, kita kan laki-laki biasanya lebih real dan konkret gitu, ngasih jawaban gitu kan. Bukan cuman teori doang gitu. Jadi bukan cuman sekedar kata yang apa namanya umum lah ya gitu. Kayak apa tujuan berumah tangga, sakinah mawadah warahmah. Tuh anak kecil di belakang yang lagi duduk itu dia bisa ngomong begitu. Tapi dia nggak paham apa esensi dari sakinah mawadah warahmah itu. Nah itu maksud saya. Nyaman itu seperti apa? Loh ini tidur aja nyaman. Iya kan? Maksud saya nyamannya kita dalam rumah tangga yang bahagia itu seperti apa? Real konkretnya gitu. Karena itu juga memang bagian dari apa? Tujuan berumah tangga. Jadi untuk mendapatkan kebahagiaan itu kan kita penting untuk tahu apa yang menjadi tujuan. Tujuannya diantaranya Quran surat ke-30 ayatnya 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Allah menyampaikan bahwa di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah berikan pasangan bagi kita. Untuk apa? Jelas untuk membuat kita dekat dengan Allah. Berarti ada nilai ibadah di dalam aktivitas kita bersama dengan pasangan. Nah, ibadah punya 3 esensi. Esensi yang pertama harus membuat kita dekat dengan Allah. Esensi yang kedua harus membuat kita tenang saat bersama. Yang ketiga, satu sama lain saling merasa nyaman. Nah, itu nilai ibadah. Tidak ada kenyamanan dan tidak ada ketenangan dalam sebuah rumah tangga kalau tidak saling mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, pasti nggak akan tenang. Pasti nggak akan nyaman dalam menjalaninya. Yang ada apa? Yang ada pasti ribut, bermasalah. Bahkan nggak sedikit dari kita sudah di atas kasur yang sama, di dalam kamar yang sama, di bawah atap rumah yang sama, ketika mau tidur sibuknya sama handphone dan gadget masing-masing. Apakah itu nyaman? Bu? Apakah nyaman seperti itu? Kak, apakah yang dimaunya seperti itu? Enggak. Bahkan di meja makan yang sama, ya kan? Sambil makan bukannya berdiskusi, bukannya ngobrol, simpen handphonenya di sini, dia sibuk sambil main handphone sambil ngunyah makan. Apakah rumah tangga seperti itu yang ingin dihadirkan ketenangan di dalamnya? Bukan. Bukan itu, Pak. Artinya gini, rumah tangga yang bahagia itu satu, rumah tangga yang diliputi oleh iman. Yang kedua, dikuatkan oleh takwa. Maksudnya bagaimana? Rumah tangga yang bahagia itu adalah ketika kita melihat kekurangan-kekurangan dari pasangan kita, ya. Ini bentuk konkret dari yang disampaikan sama beliau tadi. Kalau kita melihat pasangan kita dengan segala kekurangannya, maka kita tetap bisa melihat segala kelebihannya. Kenapa? Allah menyampaikan Quran surat keempat ayat ke-19. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa'asiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan pasanganmu itu dengan cara yang ma'ruf. Apa ma'ruf? Dengan segala kebaikan yang kita miliki. Itu kata ma'ruf. Kenapa pasangan kita harus tetap diperlakukan dengan cara yang ma'ruf? Lanjutan ayatnya, Pak. Kalau kamu melihat kekurangan dari pasanganmu, maka percayalah Allah karuniakan banyak kebaikan di dalam diri dia. Kekurangan pasangan kita itu muncul 24 jam non-stop atau hanya sesekali dalam hidup kita, Bu? 24 jam non-stop? Wah, baru kali ini saya keliling Indonesia jawabannya dapat begini, di masjid ini lagi.
Saya tutup ya, kita tutup dengan